Jumpa lagi di kelas Seni Budaya episode 2. Kita masih membahas bab 1 lanjutan dari kemarin, yakni menggambar flora, fauna, dan alam benda. Assalamualaikum murid-murid, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, isi materinya kemarin kan kita udah bahas pengertian menggambar sudah, perbedaan juga sudah, objek menggambar sudah, unsur-unsur rupa juga sudah. Sekarang kita akan membahas prinsip-prinsip seni rupa, teknik menggambar, alat dan media gambar, serta tahapan menggambar. Oke, disimak ya. Oke, prinsip-prinsip seni rupa. Itu ada banyak, ada point of interest, ada proporsi, ada kesatuan, ada keseimbangan, ada keserasian, dan ada irama. Jadi prinsip-prinsip seni rupa di sini adalah cara kalian gimana menata unsur-unsur rupa yang kemarin. Kan unsur rupa yang kemarin kan ada banyak tuh, ada 7. Nah itu ditata sedemikian rupa bagaimana dengan prinsip-prinsip seni rupa sehingga menjadi karya yang bagus, gitu ya. Yang pertama ada point of interest. Point of interest itu fokus atau titik utama dalam sebuah gambar. Jadi ketika kita melihat suatu gambar, apa yang terlihat pertama kali itulah point of interest. Jadi ketika ada gambar nah ini, ketika kalian melihat gambar ini, kalian langsung melihat pada titik merahnya yang besar. Nah di sini gambar lingkaran merah ini dia menjadi point of interest, gitu ya. Jadi gambar utama gitu. Next, yang kedua ada proporsi. Proporsi adalah perbandingan ukuran antar bagian atau bagian terhadap keseluruhan. Contohnya ya, ini ada kertas warna putih, gedenya segini. Kemudian ada gambar lingkaran merah kecil di sini. Nah, ini kan perbandingan antara gambar dengan kertasnya itu kurang bagus. Gambarnya terlalu kecil dan kertasnya masih lebar gitu ya. Jadi ini gambarnya kekecilan. Nah, itu kurang pas. Kemudian yang ini gambarnya terlalu besar. Jadi perbandingannya atau proporsinya itu juga kurang bagus. Nah, sedangkan pada gambar yang lingkaran biru ini itu kan antara gambar dengan kertas itu kan sebanding, jadi perbandingannya itu pas gitu ya. Itu perbandingan antar bagian terhadap keseluruhan. Kalau perbandingan antar bagian, misal ini ada sebuah gambar, ini ada buah sawo, ini ada buah apel, ini ada buah pir. Jadi perbandingan ukuran antara ukurannya buah sawo dengan ukuran buah apel itu kan gede ukurannya buah apel. Nah, jadi perbandingan antar bagian ini juga harus pas. Jadi kan nggak mungkin buah sawo itu besarnya lebih gede daripada buah apel atau misal buah semangka kayak gitu ya. Itu namanya proporsi. Atau misal perbandingan ukuran antara anak kecil dengan anak gede dengan orang dewasa itu perbandingannya juga harus pada ukuran-ukuran yang pas. Atau misal perbandingan antara panjang tangan dengan panjang kaki. Nah, itu kan perbandingan yang pas itu kan antara tangan dan kaki lebih panjang kakinya. Nah, itu namanya proporsi, perbandingan ukuran antar bagian atau bagian terhadap keseluruhan ya. Next, lanjut. Yang ketiga, kesatuan atau unity. Nah, kesatuan atau unity ini susunan tata letak objek gambar yang memberikan kesan menyatu atau tidak saling berjauhan. Nah, misal ada gambar di sini nih. Gambar yang biru ini adalah gambar yang bagus, sedangkan gambar yang merah ini adalah gambar yang kurang tepat. Kenapa? Karena gambar yang biru ini dia menyatu, ukurannya menyatu. Sedangkan gambar yang merah ini dia terpecah-pecah, tidak menyatu, tidak unity. Gitu ya. Kalian lihat gambarnya udah paham kan? Next.
Prinsip-prinsip seni rupa yang keempat adalah keseimbangan atau balance. Nah, keseimbangan di sini ada dua, ada keseimbangan simetris, ada keseimbangan asimetris. Nah, keseimbangan itu apa? Keseimbangan adalah tata letak objek gambar yang memberikan kesan tidak berat sebelah. Jadi antara kanan dan kiri, atas dan bawah itu tidak berat sebelah. Nah, kalau simetris itu benar-benar persis, pas gitu loh ya. Kalau asimetris dia enggak sama persis tapi tidak berat sebelah. Walaupun ini di sini, ini di sini, ini di sini, tapi dia menyeluruh, tidak berat sebelah. Ini juga, gitu ya. Next, ada keserasian, harmoni. Keserasian itu mempertimbangkan keselarasan antar bagian dalam keseluruhan sehingga cocok satu sama lain. Nah, misal ada gambar titik-titik, dot, lingkaran-lingkaran di sini. Kemudian ada satu yang berbeda bentuknya dan warnanya dan hanya satu dan tempatnya di sini. Ini kan dia jadi ganjel, mengganggu gambar-gambar yang lain. Jadi kan dia enggak serasi. Nah, beda kalau yang bawahnya. Walaupun ini berbeda, tapi kan penataannya itu pas. Jadi bisa dikatakan serasi. Yang selanjutnya ada irama atau ritme. Irama atau ritme itu merupakan pengaturan unsur-unsur rupa secara berulang dan berkelanjutan sehingga memiliki kesan arah dan gerak. Nah, contohnya ini adalah ritme. Nah, ini kan besar, kemudian ini kecil. Jadi besar ke kecil. Jadi seolah-olah dia bergerak ke sana. Nah, kalau yang ini pengulangan. Dia kayak diam di tempat, tapi dia kan diulang-ulang, seolah-olah dia di situ, gitu ya. Itu irama. Nah, tips selanjutnya untuk menerapkan prinsip-prinsip seni rupa tadi, tidak semua prinsip harus digunakan secara bersama. Bisa satu saja atau dikombinasikan beberapa, tidak harus semua, gitu ya. Lanjut pembahasan kita selanjutnya adalah F, teknik menggambar, cara menggambar. Tekniknya itu ada 5. Pointillis atau titik, dusel atau gosok, blok atau siluet atau plakat, arsir gores, akuarel sapuan basah. Yang pertama, titik atau pointillis merupakan teknik melukis atau menggambar. Pointillis dengan menggunakan titik yang membentuk suatu objek. Jadi gambarnya itu titik-titik direkat-rekatkan jadi sebuah objek. Yang kedua, ada teknik dusel atau gosok. Teknik menggambar dengan cara menggosok dan menimbulkan kesan tebal tipis dalam menggambar. Jadi nanti di pensilnya itu digoreskan, habis itu digosok. Jadi dia memiliki kesan halus, lembut, dan licin. Yang ketiga, ada teknik blok, siluet atau plakat. Merupakan teknik menggambar dengan sapuan warna yang kental dan tebal. Dapat menghasilkan gambar yang pekat dan menutup. Jadi cirinya itu bisa menutup. Nah, itu adalah blok atau plakat. Biasanya kalau teknik blok atau plakat ini menggunakan cat akrilik atau cat minyak. Nah, kalau cat air itu kurang bagus untuk teknik blok. Lanjut yang keempat, ada teknik arsir atau gores. Teknik menggambar yang dilakukan dengan cara mengulang-ulang atau merepetisikan goresan pensil untuk membentuk objek. Nah, kalau teknik arsir biasanya itu menggunakan bolpen, drawing pen, pensil kayak gitu, pensil warna kayak gitu. Jadi digores untuk membentuk suatu objek dan biasanya untuk membentuk kesan gelap terang ya. Contohnya seperti ini.
Next, yang kelima ada teknik akuarel atau sapuan basah. Teknik ini condong pada melukis yang menggunakan media basah supaya menghasilkan warna yang transparan. Nah, kalau akuarel atau sapuan basah ini baik menggunakan cat air dan banyak airnya. Jadi sehingga nanti dia bisa transparan dan warnanya itu agak blobor-blobor gitu. Yang selanjutnya ada G, alat dan media gambar. Nah, alat itu alat, media itu media, tempat buat gambar gitu ya. Alatnya ada banyak, ada pensil warna, drawing pen, spidol, pastel, rapido, tinta bak, cat, kuas, dan lain-lain. Sedangkan medianya itu ada kertas, ada non kertas, dan digital. Kita ulas satu-satu. Pensil untuk menggambar dapat dibagi atas kelompok besar, yaitu kelompok 6 besar, ada 6 ya, yaitu pensil biasa, pensil mekanik, pensil gambar, pensil dematograf, pensil cat air, dan konte. Biasanya pensil dematograf itu digunakan untuk permukaan yang licin kayak kaca, plastik, kayak gitu. Kalau pensil cat air itu biasanya kalau pensilnya itu dikasih air dia bisa blobor. Kalau konte itu kayak arang, dia bisa disapukan merata menggunakan kapas. Bagus buat teknik dusel. Nah, kemudian pensil biasa itu memiliki tingkat kekerasan dan kehitaman garis yang dihasilkan terlihat dari kode pensil seperti F, firm, H, hard, HB, hard and black, B, black, hingga EE. Nah, ini bisa kalian lihat, semakin besar angkanya itu semakin lunak dan semakin tebal dan susah dihapus. Dan jika pensil B ini semakin kecil angkanya, itu semakin keras, semakin tidak tebal tapi mudah dihapus. Jadi kalau misalkan nanti kalian bikin sketsa, kalian pakai pensil HB dulu biar tipis, biar mudah dihapus. Nah, nanti kalau sudah mulai mengarsir atau memberi ketebalan, boleh kalian main di pensil dengan kode nomor yang lebih banyak. Lanjut, 2, ada pensil warna. Pensil warna memiliki 2 jenis, yaitu pensil warna berbasis air, biasanya nanti ada tulisannya watercolor pencil, dan pensil warna classic color pencil. Nah, bedanya apa Bu? Bedanya kalau watercolor pencil, nah ini dia lebih lunak. Kalau dia lebih lunak dia gampang patah. Nah, tetapi dia bila dikasih air nanti jadinya kayak pakai cat air. Itu watercolor pencil. Kalau classic color pencil ini biasanya dia lebih keras, warnanya lebih tidak pekat, tapi dia hasilnya halus dan mengkilat dan tidak mudah patah gitu ya. Itu pensil warna. Selanjutnya ada pena atau drawing pen. Nah, kayak gini drawing pen tuh. Pena adalah alat untuk menggambar dengan efek visual tertentu seperti efek tebal tipis. Nah, pena menggunakan jenis tinta cair yang ujungnya memiliki ukuran seperti halnya dengan pensil. Semakin kecil nomornya, maka semakin kecil pula ukuran ujungnya. Nah, ini kan 0,1 itu paling kecil ini ding, 0,05 ini paling kecil, sampai 0,8 ini tebal banget. Gitu. Selanjutnya ada spidol. Nah, spidol ini ya tinta, tapi dia di dalam pensil gitu ya, dan warna-warni. Nah, ini basisnya ada 2, ada air, ada yang pakai alkohol. Kalau dia pakai alkohol itu biasanya nanti tembus. Nek dienggo nggon kertas nanti kertasnya tembus gitu ya. Dan warna-warni dan sangat mudah diaplikasikan. Lanjut pastel.
Kalau kalian cari pastel di Google, nanti keluarnya kayak gini. Ini nama makanan namanya pastel. Tapi pastel yang alat menggambar bukan ini ya. Oke, next. Pastel atau krayon. Nah, betul. Pastel adalah pewarna yang digosokkan pada bidang gambar dengan tekanan tertentu. Sebagaimana pensil gambar, percampuran warna pastel dapat dilakukan dengan penimpaan warna secara berulang. Sifat warna yang tebal merupakan ciri khas yang ditampilkan oleh pastel. Jadi kalau pakai pastel itu warnanya nanti bisa pekat dan tebal. Kalau pakai pensil warna itu agak transparan gitu ya. Lanjut, yang keenam ada rapido. Penggunaan rapido biasanya pada kertas kalkir dengan presisi ketepatan tinggi. Nah, kalau rapido ini dulu sering digunakan para arsitektur untuk menggambar rancangan rumah pada kertas kalkir. Kertas kalkir ini kertasnya transparan biasanya, dan dia biasanya digunakan dalam menyablon kayak gitu ya. Dengan presisi ketepatan yang tinggi. Jadi dia itu rapido ini pas gitu loh, kalau ukur harus pas dan susah dihapus, tidak ada alat hapusnya. Next, lanjut, ada tinta bak. Nah, tinta bak itu kayak gini, yang biasanya buat isi pensil atau bolpen kalian, itu kan ada tinta bak kayak gini. Nanti penggunaannya dengan menggunakan kuas. Next, lanjut, ada cat. Nah, cat di sini ada 3 jenis. Ada cat air, ada cat minyak, ada cat akrilik. Nah, kalau cat air ini dasarannya adalah air, nanti dicampur pakai air bisa. Kalau cat minyak ini pencampurannya harus pakai minyak. Kalau cat akrilik itu kombinasi antara minyak dan air. Tapi cat akrilik ini kalau mau nyampur itu pakai air bisa, gitu ya. Nah, sifat-sifatnya kalau air ini tembus, kalau minyak ini tidak tembus, kalau akrilik bisa tembus kalau banyak airnya, kalau dibikin pekat juga bisa, gitu ya. Next, yang terakhir ada kuas. Nah, kuas di sini juga ada macam-macam. Ada kuas untuk cat air. Kuas untuk cat air itu biasanya ujungnya warnanya gelap. Nah, kayak gini tuh biasanya kuas cat air. Dia sangat lembut dan banyak menyerap air. Nah, gitu ya. Kalau warnanya putih kayak gini, dia biasanya kaku. Kaku ini digunakan untuk cat minyak. Nah, karena cat minyak itu pekat banget, jadi harus menggunakan kuas yang agak kaku. Kalau yang kuning kayak gini, ini biasanya buat cat akrilik. Jadi dia tidak terlalu kaku, tapi juga tidak terlalu lembut. Yang selanjutnya ada ukuran kertas. Nah, kertas itu ukurannya ada banyak anak-anak. Kalau yang biasa kita pakai itu adalah ukurannya A4, yang ini ya. Kalau setengahnya A4 itu namanya A5, setengahnya A5 namanya A6. Kalau 2 kalinya A4 itu namanya A3 yang ini. Nah, sebenarnya ukuran kertas itu selain A, ada kodenya juga B, juga C. Tapi yang banyak kita gunakan adalah kertas dengan kode A. Lanjut, ada jenis kertas. Nah, kertas itu jenisnya ada banyak. Ada HVS, ada kertas yellowboard, ini kertas manila. Manila itu antara depan sama belakang itu warnanya sama. Kemudian ada kertas buffalo atau kertas cover yang biasa di fotokopian itu. Kemudian ada kertas duplek. Kertas duplek itu biasanya yang dalamnya warnanya abu-abu, luarnya warnanya putih. Kemudian ada kertas linen. Kertas linen itu kertasnya punya tekstur. Kemudian ada kertas Concord, ini biasanya digunakan untuk melukis menggunakan cat air. Ini juga kertas linen. Nah, non kertas. Nah, melukis itu selain di kertas bisa juga di kayu atau di kain atau di plastik atau di seng, itu juga bisa. Jadi menggambar itu enggak harus di kertas, di kaos juga bisa. Selanjutnya yang ke-9, menggambar digital. Nah,
kan sekarang zamannya udah modern nih, jadi selain menggambar manual juga menggambar digital. Nah, alat digital itu namanya ada hardware. Hardware itu yang alatnya ya, yang kotaknya, apa ya, alatnya lah pokoknya. Itu ada HP, ada laptop, ada pen tablet, dan sebagainya. Sedangkan aplikasinya atau softwarenya itu ada Adobe Photoshop, ada Adobe Illustrator, ada InDesign, ada CorelDRAW, ada Medipaint. Nah, kalau Medipaint, kalau Ibis Paint itu biasanya aplikasi di HP. Sebenarnya kalau menggambar digital itu kalau dibahas itu sangat banyak sekali, tapi untuk kalian sebagai pengantar ini sudah cukup. Next, yang terakhir adalah tahapan menggambar. Pertama yang harus kalian persiapkan adalah ide. Nah, ada 3 tahapan menggambar ya. Yang pertama itu tahap persiapan. Yang pertama, dalam persiapan itu kita harus menentukan ide, tema, atau gagasan. Kemudian teknik apa yang digunakan. Habis itu siapkan alat dan bahan. Kenapa? Karena teknik dan alat dan bahan ini sangat menentukan. Kalau tekniknya pointillist, berarti alat dan bahannya ballpen dan drawing pen. Kalau tekniknya akuarel, berarti alat dan bahannya cat air dan kuas. Kayak gitu ya. Yang ketiga, tahap proses. Nah, kita tata objek atau bayangkan atau imajinasikan. Nah, biasanya kan kalian nyontoh gambarin ya, kemudian tentukan posisi, buat sketsa. Kalau sudah terasa pas, baru ditebalkan. Yang terakhir, tahap akhir. Ini terapkan tekniknya diterapkan, mau diwarnai atau mau di pointillist. Nah, habis itu kalau sudah diterapkan tekniknya, dibikin detailnya, kemudian dihapus yang tidak perlu, baru dikasih sentuhan akhir. Sekian, terima kasih. Semoga kalian paham. Kalau nggak paham nanti dibaca berulang-ulang ya. Mari kita akhiri. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.